Halo semua, selamat datang dan selamat datang kembali di akun YouTube aku. Di video kali ini, aku ingin berbagi bagaimana aku melakukan Bible study untuk satu bagian Alkitab tertentu. Ini aku sedang mempersiapkan sarapan. Biasanya aku melakukan Bible study sebelum sarapan. Kadang-kadang juga setelah sarapan atau kalau lagi sarapan roti, biasanya sarapan sambil Bible study. Jadi di sini aku siapin juga sekalian peralatan untuk Bible study. Untuk handphone aku perlukan karena aku melakukan Bible study dalam bahasa Inggris. Jadi kalau ada kata-kata yang tidak aku mengerti, aku bisa mencarinya di Google Translate. Seperti biasa, aku menulis Bible study-ku itu di buku catatan. Aku sudah menulis di buku catatan untuk Bible study seperti biasanya, tapi aku lihat tulisannya tidak terlihat jelas di video. Jadi di video kali ini aku akan menggunakan laptop. Semoga teman-teman bisa melihat dengan jelas. Sekarang aku sedang Bible study di Injil Lukas, tepatnya di Lukas 18 ayat 18 sampai 27 untuk hari ini. Jadi itu yang akan aku bagikan di video ini. Ini dia notes-nya dalam versi New American Standard Bible, Alkitab yang aku gunakan untuk Bible study. Teman-teman bisa membaca juga versi bahasa Indonesianya atau versi apapun yang membuat teman-teman lebih mudah untuk memahaminya. Kita masuk ke step yang pertama, yaitu S atau scripture. Kita baca notes Alkitabnya. Kemudian kita mencoba untuk memahami teks dan menuliskannya dengan lebih sederhana. Dari teks tersebut, kita membaca bahwa seorang pengusaha yang kaya bertanya kepada Tuhan Yesus bagaimana caranya untuk mendapatkan hidup yang kekal. Dari sini kita bisa menduga bahwa topik yang akan dibicarakan adalah tentang bagaimana mendapatkan hidup yang kekal. Si pemuda itu menyebut bahwa Yesus adalah guru yang baik. Dia juga bertanya kepada Yesus bagaimana caranya memperoleh hidup yang kekal. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya si pemuda ini tidak mengenal Tuhan Yesus. Dia mengenalnya sebagai seorang guru yang mungkin tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan hidup yang kekal. Lalu Yesus berkata kepada pemuda itu, "Kenapa engkau memanggil aku guru yang baik? Tidak ada yang baik kecuali Allah sendiri." Bagiku sulit untuk memahami hal ini sehingga aku masukin di dalam observasi kenapa Yesus katakan begitu, apa maksudnya. Kemudian Yesus menyebutkan tentang the commandments atau hukum Taurat yang pada waktu itu menjadi sesuatu hal yang umum diketahui. Jangan berzina, jangan membunuh, dan seterusnya. Kita bisa lihat di ayat yang ke-20. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa Tuhan Yesus menyebutkan tentang hukum Taurat? Apakah Yesus sedang mengatakan bahwa melakukan hukum Taurat adalah jawaban untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini akan kita masukkan ke dalam observasi. Dan si pemuda kaya itu menjawab bahwa semua hal tersebut sudah dilakukannya sejak masa mudanya. Kita melihat bahwa dia sangat yakin bahwa dia benar. Lalu Yesus berkata kepada pemuda itu, "Satu hal lagi masih kurang. Juallah hartamu dan bagikan kepada orang-orang miskin." Lalu saya bertanya lagi, kenapa ya Yesus mengatakan seperti itu? Apakah Yesus sedang mengatakan bahwa menjual harta dan membagikan kepada orang-orang miskin atau menjadi filantropis adalah jawaban untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini akan kita gali di bagian observasi. Kemudian
kita melihat respon pemuda tersebut. Dia begitu sedih karena dia memiliki harta yang luar biasa banyaknya. Kemudian timbul pertanyaan, memangnya apa salahnya dengan memiliki harta yang banyak? Nanti akan kita gali lebih dalam di bagian observasi. Selanjutnya di kisah ini kita membaca bahwa Yesus melihat pemuda tersebut dan berkata, betapa sulitnya orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Apakah maksudnya bahwa orang yang miskin secara finansial atau materi lebih mudah masuk ke dalam kerajaan Allah? Kemudian saya kembali lagi ke sini karena di dalam pikiran saya timbul pertanyaan, kenapa ya pemuda ini merespon seperti itu? Nanti akan kita bahas di bagian observasi. Kisah selanjutnya adalah mereka yang mendengar kemudian bertanya, lalu siapa yang dapat diselamatkan? Lalu Yesus menjawab, with people, it is impossible. With God, all things are possible. Ini pun adalah satu bagian yang sulit dipahami. Nanti kita akan menggalinya lebih dalam di bagian observasi. Pada tahap observasi inilah biasanya aku membuka Alkitab terjemahan lain untuk mengerti lebih baik. Dan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah aku buat di bagian scripture akan menjadi panduan yang akan kita gali lagi di bagian observasi. Biasanya aku memikirkan dulu pertanyaan itu dan menjawabnya dengan kemampuan berpikir dan analisisku sendiri. Lalu aku akan membaca commentary di MacArthur Bible Study. Kadang-kadang analisis berpikirku tepat, kadang-kadang juga tidak tepat, tapi paling sering adalah ketika membaca commentary, aku memperoleh pemahaman yang jauh lebih kaya, apalagi di situ ada juga cross references-nya, jadi bisa membaca bagian-bagian Alkitab yang lain. Jadi memang aku saranin untuk nggak langsung membaca komentari, tapi menggali dulu dengan diri kita sendiri. Lalu kemudian kita membaca komentari untuk memperoleh kekayaan sudut pandang yang tadinya mungkin kita nggak ngerti, kita bisa lebih memahami melalui panduan dan deskripsi yang dijelaskan di dalam komentari. Kita masuk ke bagian observasi. Di bagian scripture kita udah baca bahwa ada perkataan Tuhan Yesus yang bilang no one is good except God. Awalnya aku berpikir bahwa ini maksudnya tidak ada yang baik selain Tuhan, jadi berarti semua manusia itu jahat gitu. Tapi ternyata ketika baca komentari, aku mempelajari bahwa ini maksudnya semua manusia sudah berdosa selain daripada Tuhan sendiri. Tetapi di ayat sebelumnya kita melihat bahwa pemuda itu mengatakan bahwa Yesus adalah guru yang baik. Jadi ini bukan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus Sang Maha Tahu tentu sudah mengetahui isi hati pemuda itu. Lalu kita melihat bagaimana ketika Yesus mengatakan tentang hukum Taurat, si pemuda itu sangat yakin bahwa dia sudah menghidupi seluruhnya sejak masa mudanya. Lalu apakah ketika Yesus mengatakan tentang hukum Taurat, itu berarti bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal, jawabannya adalah melakukan hukum Taurat? Dan kita melihat bahwa jawabannya adalah tidak. Sebenarnya dengan membicarakan tentang hukum Taurat, Yesus ingin menunjukkan ke pemuda tersebut standar sempurna Allah yang begitu tinggi yang tidak akan mungkin dicapai oleh manusia yang telah berdosa. Kita melihat cross references-nya di Roma 3 ayat 23 bahwa semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yesus juga ingin menunjukkan kepada pemuda tersebut bahwa adalah kesia-siaan untuk mencari keselamatan dengan perbuatan sendiri, karena tidak akan pernah bisa.
Kita bisa lihat cross references-nya itu di Roma 3 ayat 11. Tetapi si pengusaha muda yang kaya itu begitu yakin mengatakan bahwa dia memenuhi kualifikasi tersebut dengan dirinya sendiri. Hal ini sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita bisa lihat cross references-nya itu di Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kemudian Lukas 18 ayat 11, 1 Yohanes 1 ayat 10, Roma 3 ayat 23. Dan aku baca di komentari ada statement seperti ini, kebobrokan utama yang ada di dalam diri pemuda tersebut adalah keengganannya untuk mengakui keberdosaannya dan kebangkrutannya secara spiritual. Lalu ketika pemuda tersebut dengan sangat yakin bahwa dia sudah melakukan semuanya, Yesus bilang, masih ada satu yang kurang, juallah seluruh hartamu dan bagikan kepada orang miskin. Apakah itu artinya bahwa Yesus sedang mengatakan untuk memperoleh hidup yang kekal, pemuda tersebut harus menjual hartanya dan membagikannya kepada orang miskin? Jawabannya adalah tidak. Sebenarnya Yesus sedang menunjukkan ke pemuda tersebut bahwa dia tidak sebenar atau sebaik atau sequalified yang dia kira. Respon pemuda tersebut adalah dia menolak melakukannya, dia sangat sedih dan pergi, dan Alkitab mencatat karena hartanya sungguh sangat banyak. Hal ini menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa dia sebenarnya tidak sepenuhnya melakukan hukum Taurat, sehingga apa yang dia katakan tidak benar. Yang kedua, bahwa dia tidak memiliki iman yang benar. Yesus tidak sedang mengajarkan bahwa melakukan hukum Taurat atau dengan filantropi bisa memperoleh hidup yang kekal. Tetapi iman yang benar akan menempatkan Yesus sebagai yang utama. Kita bisa membandingkan hal ini dengan kisah Zakeus, si pemungut cukai. Ketika dia bertobat, Alkitab mencatat dengan senang hati dia mengganti uang orang-orang yang sudah diambilnya secara tidak adil karena dia seorang pemungut cukai. Lalu kalau begitu, siapa yang bisa diselamatkan? Orang-orang yang dengar pada waktu itu bertanya gitu. Dan Yesus menjawab, with people this is impossible. Apa artinya? Artinya bahwa dengan apapun di dalam diri manusia, dengan usaha apapun yang dilakukan, hidup kekal itu tidak mungkin diperoleh. Usaha manusia itu adalah sesuatu yang sia-sia. Lalu Yesus melanjutkan, with God all things are possible. Apa artinya? Bahwa keselamatan atau hidup kekal yang ditanyakan oleh pemuda itu hanya mungkin melalui anugerah Allah di dalam Kristus Yesus. Ada beberapa cross references-nya di sini, Roma 3 ayat 9 sampai 20, Galatia 3 ayat 10 sampai 13, dan Filipi 3 ayat 4 sampai dengan 9. Teman-teman nanti bisa baca. Lalu kita masuk ke tahap application. Di sini kita bertanya, aplikasi apa ya yang bisa aku lakukan di dalam hidupku atau teguran apa yang Tuhan berikan kepadaku melalui nats Alkitab ini. Aku membuatnya ke dalam 2 perenungan. Yang pertama, bahwa iman yang benar akan mengikuti Yesus apapun konsekuensinya. Apa ya hal di dalam diriku yang membuat aku menempatkan Kristus bukan pada posisi yang utama di dalam hidupku. Dan yang kedua, bahwa hidup yang kekal, keselamatan hanya mungkin melalui anugerah di dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya, apakah aku sungguh-sungguh percaya akan hal ini? Bahwa aku di dalam kebobrokan dan kebangkrutan secara spiritual,
tidak dapat menyelamatkan diriku sendiri, dan membutuhkan anugerah dan belas kasihan Allah di dalam Kristus Yesus. The way, the truth, and the life for salvation and for life. Lalu kita akhiri Bible Study ini dengan berdoa. Sampai di sini video aku kali ini. Silakan untuk menuliskan pertanyaan, kritikan, atau saran di kolom komentar. Semoga teman-teman semakin semangat melakukan Bible Study dan semoga kita disegarkan terus oleh firman Tuhan. Bye!